Shalom, bersama saya Pendeta Alisnu Abdiku yang melayani di Resort GKI Cempaka Hulu dalam program Digital Preaching GKE edisi Senin 17 Juni 2024. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi kami sampai pada hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan saat ini kami rindu untuk merenungkannya bersama-sama. Biarlah Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dan kami dengan sukacita melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesuai Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, nas yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 23 sampai pasal 14 ayat 23 dengan judul Kepahlawanan Yonatan, yang saya baca untuk kita berbunyi demikian. Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung di Mikmas. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea, di bawah pohon delima yang di Mikron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Bozez, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Kata Yonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, 'Berhentilah sampai kami datang padamu,' maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita, itulah tandanya bagi kita." Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi." Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan membawa senjatanya, katanya, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakang. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu, besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alun dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat.
juga pasukan pengawal, dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, "Periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, "Bawalah baju efod kemari." Karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin, sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, "Biarlah." Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin, yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai dekat Bet Awen. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, nas kita hari ini menceritakan tentang situasi bangsa Israel yang sedang dalam keadaan terjepit. Mereka dikepung oleh pasukan orang-orang Filistin setelah bangsa Israel kalah perang, dan setelah mereka dijarah habis-habisan oleh orang Filistin. Akibat penjarahan orang Filistin tersebut membuat bangsa Israel tidak mempunyai tukang besi. Mereka juga tidak memiliki senjata untuk berperang. Hanya Saul dan Yonatan saja yang masih punya senjata. Dalam keadaan tanpa senjata tersebut, mereka dikepung oleh orang-orang Filistin dari segala penjuru. Pasukan Israel juga kalah jumlah dari pasukan orang-orang Filistin. Jumlah pasukan Israel hanya 600 orang saja. Sedangkan pasukan tentara Filistin berjumlah banyak. Ada pasukan berkereta, ada pasukan berkuda, dan dikatakan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Tidak sebanding memang jumlah dan kekuatan antara pasukan orang-orang Israel dan pasukan orang-orang Filistin. Saudara-saudari, dalam situasi yang demikian, yang dilakukan oleh Raja Saul sebagai pemimpin bangsa Israel, ia tidak tahu harus berbuat apa. Dikatakan ia hanya duduk di bawah pohon delima. Ia buntu. Dan dalam situasi yang menakutkan tersebut, para pasukan Israel berupaya mencari tempat persembunyian mereka sendiri, yaitu di lubang-lubang bukit di mana mereka bisa bersembunyi. Keadaan bangsa Israel kacau, situasi mereka kacau, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun dalam kebuntuan situasi itu, Yonatan anak Saul bergerak mengambil tindakan memecah kebuntuan. Yonatan membawa serta bujang pembawa senjatanya untuk menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin. Tentu Yonatan tahu bahwa tindakannya itu berbahaya sekali. Ia bergerak tanpa pasukan. Ia bagaikan semut yang sedang berhadapan dengan gajah. Ditambah lagi, ia bertindak tanpa memberitahukan kepada ayahnya Saul. Ia bertindak sembunyi-sembunyi. Saudara-saudari, apa yang mendasari tindakan berani Yonatan ini? Ternyata Yonatan anak Saul ini adalah seorang pemimpin
pasukan perang yang dipercayakan oleh ayahnya. Ia memimpin 1.000 orang pasukan. Dan dalam pasal 13 ayat 3 nas kita sebelumnya, Yonatan pernah memukul kalah orang Filistin. Artinya kepemimpinan Yonatan membuatnya selalu berupaya mencari cara untuk melawan, untuk keluar dari kesulitan. Kemudian Yonatan adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Ia berbeda dengan ayahnya. Itu bisa dilihat dalam nas kita, bahwa ketika Yonatan dan bujang pembawa senjatanya ini ingin menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin, ia berkata dalam ayat yang ke-6 nas kita, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Yonatan dengan penuh percaya, dengan keyakinan iman, memahami bahwa orang-orang Filistin yang dihadapinya adalah bukan umat perjanjian Allah. Yonatan yakin betul bahwa mereka bangsa Israel yang adalah umat perjanjian Allah, sehingga Allah akan beserta mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan Yonatan percaya bahwa Tuhan akan menolong dalam keadaan sukar, sekalipun hanya dia dan bujang pembawa senjatanya saja. Dan yang menarik di sini, saudara-saudari, sekalipun Yonatan penuh keyakinan iman, tapi ia tidak berjalan sembrono atau semau-maunya saja. Yonatan menunggu tanda dari Tuhan. Bagaimana reaksi orang Filistin ketika mereka berdua memperlihatkan diri kepada mereka? Kalau orang Filistin berkata, "Berhentilah sampai kami datang padamu," maka mereka berdua akan tetap di tempat dan tidak menyeberang. Tetapi apabila orang Filistin berkata, "Naiklah kemari," maka mereka berdua akan naik. Karena itu tanda bahwa Tuhan menyerahkan orang Filistin kepada mereka. Dan saudara-saudari, reaksi orang Filistin ketika mereka melihat Yonatan dan bujang pembawa senjatanya, mereka berkata, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Saudara-saudari, itu konfirmasi Tuhan bahwa Tuhan menyerahkan orang-orang Filistin kepada mereka berdua. Sehingga naiklah Yonatan dan bujang pembawa senjatanya mendapati orang-orang Filistin, dan mereka berdua mengalahkan orang-orang Filistin tersebut. Dari segi jumlah memang tidak banyak yang mereka kalahkan, hanya 20 orang saja yang dikasih Tuhan untuk mereka berdua kalahkan. Dan itu bagian mereka sebagai manusia. Tetapi saudara-saudari, lihatlah dampak besar yang ditimbulkan dari tindakan Yonatan tersebut, yakni membuat kegentaran di antara pasukan orang-orang Filistin. Pasukan Filistin kacau, dan kekacauan itu sampai membuat bumi gemetar, seperti terjadi gempa bumi. Kita bayangkan ribuan pasukan kacau, dan itu seperti gempa bumi. Saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan, dan dikatakan bahwa inilah kegentaran dari Allah. Artinya ada intervensi Allah di sini. Kepanikan, kekacauan itu membuat pasukan Filistin saling serang di antara mereka, saling bunuh satu dengan yang lain. Dan ditambah lagi dengan adanya orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin, juga berbalik bergabung dengan orang Israel, memerangi orang Filistin. Dan juga orang-orang Israel yang sebelumnya bersembunyi, ketika mereka mendengar kekacauan itu, mereka keluar dari persembunyian dan bergabung ke medan perang. Akhirnya orang Israel menang dalam perang tersebut. Mereka bebas dari kebuntuan, dari situasi terjepit, dan dari pengepungan
orang-orang Filistin tadi. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, nas kita ini kita merenungkan dalam hidup kita. Seringkali kita menghadapi situasi dan keadaan yang buntu. Secara manusia tidak ada jalan lagi, tidak ada harapan lagi. Tapi kita belajar dari Yonatan. Ia terus meyakini bahwa sebagai umat Allah, Allah tidak akan membiarkan mereka. Allah akan selalu menyertai mereka. Dan Allah pasti bukakan jalan. Keyakinan iman Yonatan kepada Allah ini menimbulkan pengharapan baginya. Yonatan tidak menyerah pada keadaan. Yonatan juga tidak bergantung pada ayahnya Raja Saul, yang ia tahu juga bahwa ayahnya sedang dalam kebuntuan. Ia percaya yang tidak mungkin bagi manusia sangat mungkin bagi Tuhan. Itu yang membuat Yonatan berani. Keyakinan iman dan keberanian Yonatan memecah kebuntuan, mengubah keadaan. Kita juga belajar dari Yonatan bahwa keyakinan imannya kepada Tuhan tidak membuat ia bertindak sembrono, tidak membuat ia bertindak asal-asalan, tidak membuat ia membabi buta. Keyakinannya kepada Tuhan membuat ia selalu menunggu pertolongan Tuhan baginya. Ia memberi ruang sepenuhnya untuk Allah bekerja dalam hidupnya. Ia tidak berupaya mengatur Allah, tetapi ia tunduk dan taat pada aturan Allah dalam hidupnya. Bagian kecil yang ia lakukan sesuai kehendak Allah membawa dampak besar. Ketika Allah berperkara, ia tidak berperang saja, tetap saja mereka menang. Karena apa? Karena Allah berperang untuk mereka. Saudara-saudari, akhir atau penutup dari nas kita ini memperlihatkan bahwa kisah kepahlawanan Yonatan ini bukan tentang Yonatan, tetapi tentang Tuhan yang mengikat perjanjian dengan umatnya dan setia pada perjanjiannya. Sekalipun bangsa Israel berdosa, tetapi Allah tetap memakai Yonatan yang adalah keturunan Raja Saul yang berdosa kepadanya. Ini tentang Allah yang beranugerah. Ini tentang Allah yang terus melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita yang berdosa. Sungguh, siapakah kita ini di hadapan Allah? Sungguh, siapakah kita ini yang diangkatnya menjadi anak-anaknya? Semua hanya karena anugerah demi anugerah yang diberikannya kepada kita. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan saat ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan dan menguatkan iman kita. Tuhan memberkati kita melalui sabda kebenaran firman-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu mengisi hidup kami dan mengarahkan langkah-langkah kami untuk menjalani hidup sesuai kehendak-Mu. Biarlah hidup kami dapat berkenan bagi Tuhan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkatilah hidup kami dalam segala pekerjaan dan aktivitas kami, dalam segala harapan, rencana dan cita-cita kami, dalam segala gumul dan juang kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.